Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita diberi nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat rezeki sehingga bisa hadir di kesempatan sore hari yang berbahagia hari ini. Salam dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rekan-rekan semua yang saya muliakan, ini adalah lanjutan dari sesi kemarin tema tentang keputusan sirkuler sebagai pengganti keputusan RUPSPT. Ada yang terputus pada pembahasan yang lalu, ya. Kali ini saya melanjutkan Bapak Ibu sekalian dari penyampaian kita kemarin, ya. Ada pertanyaan dari rekan kita. Belum masuk kita jelaskan kembali, kita ulang flashback. Sirkuler itu intinya adalah walaupun keputusan pengganti daripada RUPSPT yang mesti kita pahami dan ketahui bahwa setiap keputusan terhadap sirkuler ini adalah surat edaran ini, semua pemegang saham yang telah menerima surat edaran berupa agenda itu harus menyetujui semuanya. Tidak boleh ada yang tidak setuju. Jadi harus 100% setuju, bulat. Dan yang menjadi patokan tanggal daripada sirkuler ini adalah surat edaran yang ditandatangani yang paling terakhir di antara para pemegang saham. Inilah yang menjadi patokan yang dihitung 30 hari ke depan. Itu yang menjadi hitungan 30 hari ke depan, maka sebelum lewat 30 hari harus sudah mendatangi notaris untuk membuat akta keputusan pemegang saham atau akta sirkuler. Itu kunci yang paling penting yang harus dilakukan oleh para pendiri atau pengurus PT, direksi, terutama dalam hal mengedarkan surat edaran terhadap sirkuler ini. Ini yang paling penting menjadi SOP pelaksanaan ya Bapak Ibu rekan-rekan semua. Yang harus menjadi patokan yang harus kita ingatkan kepada mereka. Bapak Ibu rekan-rekan semua para sahabat, kemarin ada yang bertanya yang tertunda kalau tidak keliru Bu Heni Daida. Dari pertanyaannya beliau mengatakan, ya bertanya bagaimana membuka BO, membuka blokir dari korporasi ya, baik itu PT, CV, perkumpulan, yayasan dan koperasi dan lain-lain ya. Maka di sini ada kita harus membuka website AHU tentang ini yaitu website yang disebut dengan bo.ahu.go.id ya. Kita coba buka di situ, kita harus login di situ ya. Login di website itu ya, ini sudah saya buka tadi ya. Jadi di sini yang muncul di sini di website bo.ahu.go.id ya. Maka untuk masuknya kita harus login. Login kita masukin username yang kita punya sebagai notaris dan password. Ya, dan password yang kita miliki. Bisa juga login di sini adalah di luar notaris atau pengusaha atau ya BO itu sendiri. Jadi dia harus mendaftar register terlebih dahulu. Ya, kalau ini saya sudah masuk di loginnya. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah login di sini. Yang saya punya di sini. Jadi kuncinya di sini adalah ini di sini ya, saya lihat. Ya, nah ini ada username kita di AHU ya. Nah ini saya sudah masuk ya. Kita masukin username dan password kita ya. Kalau kita keluar klik logout ya. Nanti ketika login itu nanti kita dikasih petunjuk I'm not robot. I'm not a robot. Jadi di situ kita klik dan kita tunggu ada centang di situ. Jadi ada muncul supaya nanti ya selain username dan password ada I'm not a robot. Jadi supaya di data itu seolah-olah untuk yang login ini bukan robot. Jadi betul-betul asli. Itu maksudnya. Ini sudah masuk di menunya, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Nah, untuk mengajukan permohonannya, ini kita ajukan, ya kita pilih. Di sini ada pilihan, di sini ada PT, perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan firma, PV, persekutuan komunitas, persekutuan perdata, dan
perseroan perorangan atau PT perorangan. Kita pilih yang mana, ini tergantung ya. Kita klik ya di sini. Ya, di sini seperti ini. Ya. Nah, yang melaporkan, yang sebagai melaporkan siapa di sini? Notaris. Ya, nah diisi di sini identitasnya apa, SIM-nya diisi. Ya, kita isi nomor KTP. Ya, kalau ada kita sebagai pemberi kuasa di sini nama pemberi kuasa siapa. Ya, kalau kita notaris disuruh berarti harus kita mintakan surat kuasa. Dan upload surat kuasa dari pengusaha itu karena dia menginginkan kita notaris mengisi. Ya, tuliskan nomor identitasnya. Isi di sini nomor identitasnya. Ya. Nah, kebetulan di sini nomor identitasnya ya. Nah, identitasnya ditulis di sini misalnya berapa, misalnya contoh ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, NIK ya. Kalau SIM ditulis di sini SIM. Paspor di sini tulis paspor. Tulis di sini ya. Nomor identitas ya, ditulis di sini. Ya, ini nama perseroannya apa? Ya, nama perseroannya apa ditulis. Lalu klik selanjutnya ya. Nah, tergantung ya untuk membuka blokirnya dulu. Begitupun dengan yayasan semua sama ya. Ya, yayasan perkumpulan ya. Semua sama ya. Nama perkumpulannya apa? Ya. Nama pemberi kuasa siapa? Mungkin selanjutnya. Ya, ini kira-kira untuk pengisian untuk membuka blokir dan ikuti petunjuk selanjutnya. Nah, itulah kira-kira cara untuk membuka blokir ya bagi teman-teman para sahabat yang saat ini ketika mengaksesnya tidak bisa buka ini maka membukanya di website ahu.co.id ya. Itu kira-kira dan kita bisa log out di situ. Sebenarnya juga daftar penyampaian datanya juga ini ada menunya ya. Nah, ini yang sudah apakah pelaporan, perubahan, pengkinian ya. Apa jenisnya ya. Nah, ini pelaporan ada di sini ya. Apakah ada perubahan, apakah ada pengkinian di sini ada peluang. Ini list-list yang sudah ya, yang sudah disampaikan ya. Nah, dipilih bisa ekspor dari Excel ya. Seperti ini ya. Ini untuk yang sudah data yang sudah ada listnya. Tapi kalau permohonan baru, klik permohonan di sini ya. Klik permohonan di sini. Ya, pilihan yang melaporkan siapa. Kalau kita notaris berarti kita yang melaporkan. Harus ada surat kuasa. Tapi kalau mereka yang melaporkan langsung, mereka harus register terlebih dahulu, kemudian mereka bisa laporkan sendiri. Ya, itu kira-kira Bapak-Ibu sekalian. Ya, itu untuk informasi mengenai beneficial owner ya, Bapak-Ibu sekalian. Itu kira-kira untuk lanjutan sirkuler kita hari ini, Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Semoga bertambah juga ilmu kita. Demikian mungkin kira-kira apa yang kita sampaikan lanjutkan. Banyak maaf jika ada dalam penyampaian hal ini yang tidak berkenan di hati, saya ucapkan permaaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.